Halo bro, balik lagi di channelnya Pulsaler konten film nih. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke guys, di video kali ini Mimin mau bahas film India yang berjudul Sanak. Film ini dibintangi oleh aktor kesayangan kita, Vidyut Jammwal, yang tentu aktingnya bukan kaleng-kaleng guys. Oke guys, daripada penasaran, yuk Mimin ceritain. Let's go mamang. Di awal film ada sepasang suami istri yang saling menyayangi dan mencintai. Suami ini bernama Vivan dan istrinya bernama Hansika. Vivan ini merupakan seorang atlet MMA yang pensiun karena punya penyakit atau yang bisa dikenal penyakit kekurangan gula darah. Dan malam itu mereka baru saja merayakan hari anniversary mereka. Tapi tiba-tiba Hansika pingsan dan Vivan membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit ternyata Hansika punya penyakit langka, yaitu penyakit penebalan otot jantung, yang membuat jantungnya tiba-tiba berhenti dan harus segera dioperasi. Karena biaya operasinya sangat mahal, Vivan berusaha mencari kasbon kepada teman-temannya. Karena tak ada yang bisa membantunya, Vivan menjual rumahnya tanpa sepengetahuan istrinya. Singkat cerita, operasinya pun dimulai. Setelah operasi, Vivan merasa lega karena operasinya itu berhasil tanpa kendala apapun. Bahkan dia udah mempersiapkan penyambutan untuk kepulangan Hansika di rumah mamahnya. Tapi tanpa Vivan ketahui, ada segerombolan teroris yang merencanakan mengepung semua rumah sakit tempat Hansika dirawat. Dan mereka pun mulai berpencar untuk melihat keadaan. Setelah kondusif, para teroris itu langsung menghabisi para polisi yang berada di rumah sakit tersebut. Dan mereka pun mulai mengumpulkan para pasien untuk dijadikan sandera. Vivan yang akan menjemput Hansika dan berada di basement pun kaget mendengar tembakan itu. Tapi tiba-tiba ada teroris yang menyamar sebagai polisi dan menyerangnya. Atas kejadian itu, Vivan mulai memeriksa tas si teroris tersebut. Saat memeriksanya, Vivan pun kaget karena terdapat banyak senjata di tas itu. Atas itu, Vivan pun segera mencari istrinya dan membawa senjata-senjata tersebut. Sementara itu, bos teroris nyuruh para sandera untuk mengumpulkan handphonenya. Namun Hansika diam-diam menyembunyikan handphone di dalam lengan bajunya. Singkat cerita, para polisi, wartawan, dan keluarga pasien sudah menunggu di depan rumah sakit. Dan kepala polisi yang bernama Jayanti ini pun mengasih tahu kemungkinan serangan yang dilakukan teroris itu ada hubungannya dengan seorang pasien gagal jantung bernama Ajay Valsing, yang diketahui ternyata seorang pedagang senjata ilegal yang berada dalam pengawasan polisi. Si Jayanti ini akhirnya membentuk tim untuk mengetahui detail para teroris yang mengganggunya malam-malam itu. Sementara itu, Vivan akhirnya bisa masuk lewat tangga darurat dan bertemu sama salah satu penjaga rumah sakit bernama Rias. Atas bantuan Rias, Vivan akhirnya bisa mengetahui seluk-beluk rumah sakit untuk menyelamatkan istrinya. Di sisi lain, para teroris mengirim salah satu sandera keluar rumah sakit. Dan Jayanti yang melihat itu kaget karena ternyata sandera itu adalah anaknya yang sudah dipasangi rompi bom. Jayanti kemudian bernegosiasi dengan bos teroris yang bernama Saju. Si Sanju ini meminta disediakan bus dan helikopter serta mengancam agar anak buahnya tidak banyak bertingkah. Kalau tidak, mereka akan meledakkan para sandera yang sudah dipersiapkan. Di sisi lain, Vivan pun ketahuan oleh salah satu teroris yang menjaga di tempat tersebut. Karena melihat adanya pergerakan, anaknya itu pun ditarik kembali ke dalam. Sementara itu, Vivan yang masih dikejar oleh salah satu teroris itu pun langsung terlibat perkelahian di tempat itu. Saju pun akhirnya mendapat laporan kematian teroris yang jaga di basement. Ia pun sangat marah, apalagi tas di kotak hitam berharga mereka diambil oleh Vivan. Lalu Saju memerintah seluruh anak buahnya mencari Vivan. Vivan pun mendengarkan percakapan lewat walkie-talkie milik teroris yang telah diajar oleh Vivan. Habis itu dia pun memeriksa kotak hitam yang mereka maksud, dan ternyata isinya adalah detonator remote yang bisa meledakkan bom dari jarak jauh.
Sementara itu, Sanju pun mengetahui identitas Vivan yang seorang pelatih MMA dan juga tahu kalau walkie-talkie salah satu anak buahnya sudah ada sama Vivan. Sanju pun mengancam Vivan kalau berani macam-macam dia bakal habisin seluruh kerabatnya. Vivan yang panik pun segera mencari sinyal untuk menelpon kepala polisi Jayanti. Namun karena sinyal di tempat tersebut diretas oleh para teroris itu, ia pun tidak bisa berbuat banyak. Meskipun begitu, akhirnya Jayanti bisa melacak identitas dan nomor HP-nya. Ia pun tidak percaya begitu aja dengan laporan Vivan dan meminta hackernya untuk mengecek lantai dasar 9 yang dijadikan tempat penyanderaan. Sementara itu, Vivan yang tahu kalau polisi India bakal lambat bertindak, ia pun memutuskan untuk maju sendiri dengan membawa senjata milik teroris yang dihabisinya itu. Kembali lagi ke Sanju yang ternyata teror yang dilakukannya waktu itu hanya untuk menyelamatkan si pedagang senjata ilegal, Ajay Singh, yang menyuruh mereka untuk menyelamatkan dirinya dengan imbalan yang besar. Pada saat itu si Ajay ini habis dioperasi dan karena menurut dokter dia disadarnya setelah 1 jam, terpaksa ia mengubah seluruh rencana yang udah mereka susun. Lalu Hansika diam-diam dia buat rekaman dan ngasih tahu kalau keadaan dia baik-baik saja dan meminta Vivan agar jangan dulu bertindak karena takut melihat teroris bersenjata semua. Vivan yang sudah terlanjur masuk ke lantai 2, ia pun harus ketahuan dan harus berhadapan dengan para teroris itu. Bruce, what? Akhirnya setelah mengalahkan para teroris itu, Sanju yang menyadari beberapa anak buahnya udah mati, ia pun memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menangkap si Vivan dengan menambah upah mereka. Karena tergiur dengan upah yang besar, yang awalnya bertugas memantau CCTV pun ikut menangkap si Vivan. Sanju yang kaget mendengar ledakan itu pun kaget. Ia pun nge-walkie-talkie anak buahnya namun tidak ada respon. Karena curiga semua anak buahnya sudah tewas, ia pun sangat marah. Sementara itu rupanya ledakan yang barusan terjadi mengakibatkan kebakaran juga di salah satu ruangan bayi. Dan Vivan pun segera menyelamatkan para bayi dan suster yang berada di tempat itu. Tanpa Vivan sadari ada teroris yang selamat dan langsung menyerangnya. Sialnya penyakit Vivan saat itu kambuh dan harus terjatuh pingsan. Dalam pingsannya itu Vivan berhalusinasi kalau Hansika terus meminta tolong karena Vivan tidak lagi mempunyai tenaga dan harus minum yang manis-manis. Ia pun menembak susu yang berada di lemari tempat tersebut dan meminumnya. Akhirnya tenaga ia pun kembali serta langsung membunuh teroris tersebut. Singkat cerita, Vivan dan kedua orang yang diselamatkannya udah berhasil masuk ke ruang CCTV dan mereka membuat rencana untuk menyerang teroris yang berada di lantai 1. Mereka pun berhasil membuka teroris itu dengan jebakan dan berhasil menyelamatkan para sandera. Namun anak dari kepala polisi yang sudah dipasangi rompi bom tidak bisa kemana-mana karena rompi tersebut sudah dihubungkan dengan pintu rumah sakit. Balik lagi pada Sanju yang sudah hilang kesabaran, dia menanyai para sandera siapa yang kenal Vivan dan mengancam mereka. Hansika yang ketakutan dan takut suaminya kenapa-napa, ia pun berusaha untuk diam saja. Sementara itu Vivan berusaha menelpon kepala polisi Jayanti dan memberitahu kalau ke-9 anak teroris sudah dilumpuhkannya. Bahkan ia sudah menguasai ruangan CCTV dan menyelamatkan para sandera di lantai 1. Jayanti pun terheran-heran mendengar Vivan menghabisi para teroris seorang diri. Balik lagi ke Sanju, karena gak ada satupun yang mengakui tentang si Vivan, ia pun mengancam Vivan dengan akan menembak salah satu sandera. Vivan dan Hansika yang mendengar itu pun panik. Lalu Sanju yang sangat parah melempar suster yang berada di sanderaan dari lantai 9. Sanju lalu mengancam lagi Vivan agar menyerahkan diri dan mengembalikan detonatornya. Vivan yang kesal dengan perbuatan Sanju, ia pun menantangnya duel. Dan Sanju yang emosi menerima tantangan itu. Sementara itu polisi udah mulai mempersiapkan bis dan helikopter sesuai pesanannya.
Dan tanpa diketahui polisi, Sanju dan yang lainnya udah berganti pakaian dengan seragam petugas keamanan. Pipan yang menemukan lencana seragam yang dipakai si Sanju dan menemukan peta lokasi rumah sakit. Dia pun mendiskusikannya sama penjaga di situ. Pipan pun segera menelpon Jayanti dan memberitahu kemungkinan jalan keluar yang dipilih Sanju. Dan benar saja emang itu rencana Sanju. Jadi dia dan anak buahnya berencana akan meledakkan tangga dan lift agar polisi terjebak. Itulah mengapa Sanju sengaja pakai seragam petugas keamanan untuk mengelabui polisi. Jayanti pun mulai melakukan misi penyelamatan di lantai 1. Lalu rompi yang dipakai anaknya yang terhubung ke pintu itu beruntung dengan bantuan Sirias dan anak kecil bernama Jubin serta tim penjinak bom anaknya bisa terselamatkan. Dan mereka pun dapat menyelamatkan semua sandera. Singkat cerita, salah satu anak buah Sanju sedang mengecek salah satu ruang di lantai 6. Pipan yang mengetahui pergerakan si teroris itu, ia pun lagi-lagi berhadapan dengan teroris tersebut. Sementara itu, Sanju menyuruh semua sandera turun dan mulai melempar bom ke lantai dasar. Dan salah satu teroris mengarahkan Hansika dan beberapa sandera lain menuju ruang di lantai 6. Lalu ia pun dibuat terkejut karena rekannya sudah terbunuh. Dan tidak lama Pipan pun keluar dari persembunyiannya dan menyerang si teroris tersebut. Hansika pun menyelamatkan sandera lainnya, sementara Pipan kembali bertarung melawan teroris itu. Di saat bersamaan si Sanju datang sambil mapas si Anjay. Sanju yang melihat anak buah kesayangannya itu dihajar Pipan merasa marah dan langsung menendang si Pipan. Hansika pun ternyata sudah ditodong pistol sama teroris yang menyamar menjadi petugas kebersihan. Beruntung berkat latihannya dengan Pipan, Hansika dapat melawan teroris tersebut. Di sisi lain, Pipan mulai melanjutkan pertarungannya dengan Sanju. Beruntung berkat bantuan dari Hansika, Pipan dapat terselamatkan dari lift tersebut. Tinggal tersisa dalang dari semua ini yaitu Ajay. Ia pun mengancam Jayanti dan menceritakan pengaruhnya di pemerintahan. Jayanti yang merasa kesal pun marah dan menembaki si Ajay itu. Sehingga cerita para sandera pun akhirnya berhasil diselamatkan. Pipan sendiri menolak untuk diekspos karena dia punya rencana lain dengan Hansika dan film pun tamat cuy.